Halo guys, ketemu lagi di Starji bareng aku Agung atau yang biasa dipanggil Koak, Koek, Koacan. Nah, hari ini kita mau ngobrol sama seseorang yang spesial yaitu Rachel. Nyong. Konnichiwa Rachel-chan. Konnichiwa, Agung Des. Bener gak sih? Agung Des. Emang harusnya apa? Enggak, udah lanjut. Nah, Rachel nih biasa dipanggil Ece ya? Iya, Ece. Kenapa sih kok bisa dipanggil Ece? Jujur aku gak tahu kenapa aku dipanggil Ece. Kayak tiba-tiba aja dipanggil Ece. Terus satu gereja panggil Ece. Oh, berarti cuma di gereja aja kamu dipanggil Ece ya? Iya, di gereja doang. Oke. Nah, Ece nih di Starji pelayanannya apa sih? Di Starji doang. Pegang sosmed. Oke. Jadi bantu bikin konten sama desain. Terus start teaching juga. Sama sok-sok jadi mentor gitu. Sok-sok loh, sok-sok. Wah, enggak. Emang Ece nih mentor yang baik ya. Nah, berarti nih Ece nih salah satu wanita ya di balik IG Starji dan Start Teaching ya. Yes. Kalau teman-teman tahu ya, follow. Buka Instagram starji.zion sama @start.teaching. Iya. Nah, itu Ece nih salah satu wanita di balik dua Instagram ini. Cool. Nah, mau nanya dong, Ece nih sekarang kesibukannya apa sih? Ada banyak. Kesibukannya apa sih? Ada banyak. Ya ada banyak. Apa? Sekarang lagi sibuk kuliah kan. Walaupun sebenarnya lagi liburan juga, cuman lagi sibuk. Pokoknya ada satu mata kuliah mulai duluan gitu. Sama lagi sibuk kerja juga. Sama sibuk pelayanan. Sama sibuk bantu mama papa. Sibuk sekali Anda ya. Sama sibuk nonton Netflix. Oke. Nah, kalau kuliah sendiri berarti sekarang lagi kuliah online ya? Online. Terus lagi kayak ada program sama desa-desa gitulah. Jadi kayak Zoom sama mitra-mitra di desa gitu. Oh. Sama ibu-ibunya. Berarti gimana kalau kuliah online dengan dulu masih onsite gitu gimana bedanya? Ya sebenarnya aku lebih suka pas online gini sih, soalnya lebih hemat kan. Kayak makan ya di rumah, nggak keluar budget. Terus nggak perlu nge-grab, jadi hemat lagi gitu kan. Paling ya nggak enaknya cuma nggak ketemu teman, nggak ketemu teman-teman gitu. Terus jadi waktunya kan lebih banyak kan. Misalnya kayak kuliah lebih fleksibel lah ya. Misalnya kuliah cuma 2 jam gitu kan. Terus ya udah habis 2 jam itu selesai, aku bisa lanjut melakukan hal yang lain lagi gitu loh. Kalau misalnya dulu pas kuliah offline kan bis selesai kelas kan pasti kayak nongkrong dulu ya. Nah, terus kayak kita kesini dulu ya gitu-gitu. Oh, jadi lebih waktunya juga bisa lebih efisien ya. Makanya tadi Ece juga bisa sambil kerja, bantuin mama. Iya. Gitu. Nah, Ece kalau kerja nih gimana kerjanya? Maksudnya kamu jalanin apa sih? Jadi most of my work itu di Instagram. Jadi sekarang aku pegang 4 Instagram. Oke. Jadi 2-nya tadi kan yang Starji sama Start Teaching. Terus aku ada pekerjaan di luar juga, 1 yang dibayar per bulan juga. Sama satu lagi bantuin mama pegang Instagramnya Dapur Oma Kartika. Oke. Boleh berarti di-follow Ece juga. Ini social media spesialis ya? Enggak. Cuman kebetulan Tuhan kasih kesempatannya untuk bekerja di bidang itu. Jadi ya kerjain aja apa yang ada. Berarti Ece ini maksudnya lebih banyak di dunia sosmed gitu lah. Nah, berarti kamu udah punya kayak income per bulan gitu-gitu ya? Maksudnya udah ada Puji bisa Tuhan. punya penghasilan sendiri lah ya? Iya. Nah, gimana sih kamu maksudnya manage penghasilan kamu tuh? Apakah semuanya untuk tabungan atau gimana? Pokoknya pasti perpuluhan kan, itu udah tutup mata. Jadi pokoknya begitu terima gaji atau terima dari freelance gitu-gitu, aku udah pasti langsung transfer gitu hari itu juga, saat itu juga. Soalnya kalau lama-lama takut kepake. Takut lupa juga iya, ya. gitu. Terus gitu aku pasti bagi buat bayar uang kuliah kan, itu paling gede bayar uang kuliah. Terus gitu aku bagi buat persembahan, buat nabur, buat mama, sama buat nabung. Wah, banyak juga ya maksudnya alokasi tabungannya tuh ada banyak kantong-kantongnya lah gitu ya. Iya, cuman ya ya kecil-kecil lah porsi-porsinya gitu. Bahkan kamu jadi udah bayar uang kuliah sendiri sekarang? Udah. Wow. Mau gak mau. Teladan nih. Bener. Boleh lah jadi mentor berarti bagus. Udah gak sok-sokan lagi.
Nah bahkan tadi kamu juga cerita ada kasih mama juga gitu ya. Itu aku belajar dari mentorku juga sih, Ciseli. Jadi itu lagi ngobrol-ngobrol. Terus itu Ciseli kayak, aku harus transfer nih ke mama aku gitu kan. Terus dia gitu kayak, kenapa Ciseli harus transfer ke maminya Ciseli gitu kan. Aku nanya gitu. Terus kayak Ciseli kayak, iya aku emang, pokoknya kayak intinya dia kayak kalau ada duit kayak per bulan dia pasti kayak transfer ke maminya gitu loh. Nah so aku pikir kayak, aku juga mau kayak gitu. Maksudnya ya for everything that kayak mama papa yang udah pernah lakuin ke kita ya at least kita bisa repay something lah. Walaupun aku juga transfernya juga dikit-dikit kayak lebih mahal duit Grab aku. Cuman ya begitulah. Oke. Nah kenapa kamu bisa interesting banget ya, maksudnya kenapa sih kamu bisa sampai punya keinginan untuk nabur gitu ya, terus mau sisihin sebagian untuk orang tua gitu ya. Maksudnya kan mungkin kalau anak muda zaman sekarang ya mau beli ini, mau beli itu, ya mungkin kalau punya uang pun invest gitu kan. Nah, kenapa maksudnya kamu bisa punya satu keinginan untuk bisa nabur gitu? Itu gara-gara aku lihat orang sekeliling aku sih, terutama di Starji ini kan. Kayak pas awal aku masuk Starji, aku juga nggak ada keinginan untuk nabur-nabur gitu. Aside from karena nggak ada uangnya juga, kayak gak kepikiran aja gitu loh, bukan yang nggak mau gitu. Nah cuma pas aku mulai aktif di Starji, aku sering datang ke gereja gitu kan. Kayak aku tuh ke gereja nggak pernah keluar duit. Maksudnya aku pasti makanan dibeliin, pengen apa dikasih gitu kan. Ya padahal itu kan juga bukan budgetnya Starji gitu loh. Itu kayak dari orang itu ya mau nabur aja, mau ngasih gitu. Nah terus dari situ aku lihat kayak wah gila ada orang yang punya hati sebesar ini loh buat nabur ke orang lain gitu, yang bukan siapa-siapa. Ibaratnya cuman ya sesama orang gereja lah kayak gitu. Nah dari situ aku juga terdorong kayak aku juga mau meneladani hal itu. Wow, cool. Jadi berarti kayak masuk Starji tuh walaupun lapar pulang kenyang ya. Betul. Makanya guys, join Starji. Pokoknya kalau ke gereja gak bawa duit itu aman aja. Tuh kemana lagi? Gak bawa duit aman loh. Gitu makanya. Jadi ya di luar aku berusaha untuk begitulah, nggak ke orang gereja doang. Misalnya ke temen aku, dia misalnya aku tahu dia lagi stres gitu kan. Aku jajanin apalah, kayak gojekin gitu-gitu. Ya naburnya gitu-gitu doang sih. Jadi justru yang menjadi motivasi kamu ini adalah karena kamu terinspirasi ya bisa dibilang ya dari orang-orang sekitar kamu, dan kamu sendiri ngerasain gimana kamu tuh bisa begitu diberkatin ya. Jadi kamu juga pengen jadi berkat jadi orang lain gitu. Yes, bener banget. Nah ada gak sih mungkin boleh dong ceritain 1 atau 2 pengalaman gitu tentang kamu nabur gitu. Terutama kan mungkin sekarang di masa pandemi gini maybe it's a little bit hard ya. Maksudnya dengan segala dalam tanda kutip mungkin ya income beberapa orang mungkin kan ya mengalami kesulitan gitu ya, bisa dibilang ada krisis ekonomi lah gitu. Nah, gimana sih kamu bisa tetap juggling with that gitu? Sebenarnya aku malah merasa aku live in God's economy banget sih. Apa tuh God's economy? Nanti dengerin podcastnya Pastor Leo aja ya di Today's Message. Gak tahu episode berapa itu. Pokoknya adalah. Nah terus gitu, kayak aku merasa justru kok di pandemi ini incomeku malah tambah banyak. Cool. Kayak padahal yang aku kerjakan itu sama, ya kan. Terus gitu, terus yang aku keluarkan lebih banyak, ya kan, buat bayar uang kuliah segala macem. Terus tapi kayak aku tuh kadang suka bingung liat rekening aku kok, kayak nggak pernah berkurang. Sombong amat. Agak serius, tapi malah bertambah gitu. Aku sampai lihat mutasinya tuh aku bingung, padahal nggak ada yang masuk. Tapi pas aku lihat kayak saldonya tuh malah nambah dari yang sebelumnya. Aku bingung nih duit dari mana gitu kan. Tapi aku seneng-seneng aja kayak aku berarti bisa nabur lebih banyak lagi gitu. Terus aku tuh orangnya kayak sayang gitu loh kalau buat spend diri aku sendiri. Gak tau kok Agung gitu gak sih? Kayak aku tuh waktu itu lagi aku lagi pengen banget kan beli kalung di Shopee. Padahal harga cuma 28.000. Ya kan itu kan sebenarnya murah kan. Cuman aku tuh mau beli tuh bener-bener susah banget. Cuman waktu itu kayak misalnya aku beliin buat siapa gitu pas Natal ya. Atau gak pas Natal lah, pas kapan aja gitu. Aku tuh bisa kayak ngeluarin kayak 100.000, 200.000, 300.000 buat orang tuh kayak aku kayak kasih aja gitu, kayak gak ada beban sama sekali gitu loh. Jadi ya itu, dan aku nggak pernah takut karena ya mutasi aku nggak pernah berkurang, saldonya nggak pernah berkurang gitu. Jadi kayak ya aku nggak tahu sih gimana Tuhan bekerjanya. Jadi kayak Tuhan tuh amazing banget ya, kayak walaupun kayaknya
mungkin kalau dihitung-hitung dari segi mutasi apa kayaknya harusnya minus deh Iya, gitu. Tapi ternyata serius. malah saldonya tuh Serius. enggak gitu ya. Iya, bener-bener kayak baru minggu lalu kok. Kayak misalnya hari Jumat tuh saldo aku misalnya cuma 30.000 gitu ya. Terus gitu kan ke gereja nih misalnya. Ke gereja kan pasti keluar duit dong. Buat Iya. Grab, buat beli makan apa segala macem. Pas Senin aku cek malah jadi kayak 50.000 duitnya. Oke. Aneh gak sih? Iya, aku juga sampai bingung. Aku kan sampai cekin mutasinya kan, nggak ada yang warna biru gitu. Oke. Semuanya merah. Maksudnya malah kayak naik gitu ya. Iya. Nah, tadi kan kamu juga ada cerita ya, maksudnya kayak kalau misalnya beli buat orang lain kayaknya gampang aja gitu, tapi kalau beli buat diri sendiri kayaknya agak seret gimana Iya, gitu kan. iya. Ya mungkin gimana? Apakah mungkin itu salah satu bentuk di mana kamu mulai bisa mengasihi orang lain dengan menempatkan orang lain lebih dahulu daripada kamu gitu gak sih? Aku sebenarnya lebih gini sih kok. Kayak aku tuh nggak takut nabur. Soalnya pertama kalau aku nabur orang itu pasti seneng kan. Terus yang kedua aku tuh nggak dapet apa yang aku nggak pernah nggak dapet apa yang aku mau. Aku nggak pernah nggak dapet, ngerti kan maksud aku? Iya, Jadi iya, aku selalu dapet apa yang aku mau lah intinya, walaupun nggak dari duit aku sendiri. Iya. Misalnya Jadi waktu itu walaupun mungkin bukan kamu yang beli, tapi one day pokoknya kamu tiba-tiba ada aja. gitu ya. Iya, kayak misalnya aku loh yang waktu itu pengen kalung yang 28.000 itu kan, tiba-tiba aku dikasih kalung banyak banget sama kayak orang-orang gitu. 28.000 kalung. Gak gitu juga gitu loh. Terus misalnya Ya kan kalung 28.000 aja 28.000 kalung kan. Sorry. Terus ya aku kan ya kalau cewek pasti pengen lah shopping ya kan, pengen beli baju apa segala macam. Aku tuh nggak pernah beli baju. Cuma beli baju tuh setahun tuh bisa sekali doang kali. Iya. Cuman kayak kalau kalian lihat ke gereja aku pasti bajunya kayak ganti-ganti Iya, terus kan. keren-keren lagi. Kayak orang nanya tuh pasti kayak kamu dapat baju dari mana, kamu beli gitu kan. Kayak enggak, aku tuh selalu dikasih gitu walaupun second, tapi kayak ya aku seneng-seneng aja gitu loh. Kayak aku bersyukur banget gitu kan. Terus gitu misalnya kayak aku pengen banget waktu itu kamera. So aku kan suka fotografi kan. Iya. Nah aku ya tapi kan kamera kalian tahu lah harganya berapa gitu. Iya. Jadi aku nggak pernah ada intention kepikiran untuk mau beli juga. Tiba-tiba ada saudaraku dari Amerika ngirim kamera. Dan kamera bagus itu loh, bukan yang abal-abal. Iya, iya. Jadi kayak aku nggak pernah takut aja gitu. Kayak at the end of the day, walaupun yang kamera tuh misalnya aku tunggu kayak 2-3 tahun lebih, tapi pasti aku tahu aku dapet gitu loh. Jadi ya aku nggak pernah khawatir aja. Wow, jadi kayak benar-benar ketika kamu berani gitu ya untuk belajar melangkah dengan iman untuk menabur gitu ya. Yes. Benar-benar Yes. kayak ya Tuhan juga buktiin sih ya, Iya. kalau memang pemeliharaan Tuhan tuh nyata gitu Iya. buat setiap kita. Bahkan terkadang kita tuh nggak minta gitu loh. Iya. Kayak kadang kita nggak yang aduh Tuhan please dong ini. Iya. Tapi ketika kita benar-benar punya satu kepercayaan bahwa kita memang adalah anaknya gitu ya, dan dia adalah Bapa kita yang bisa mencukupkan segala sesuatu yang kita perlu, ya Tuhan tuh pasti buktiin gitu loh Iya, sebagai Bapa iya. yang baik gitu kan. Makanya kan ada kalau di Alkitab dibilang Bapa yang di dunia aja yang jahat tahu gimana memberi yang baik bagi anaknya gitu kan. Apalagi Bapamu yang di sorga gitu kan. Iya. Ya cool sih, cool. Keren banget. Nah terus gimana Cek? Maksudnya apakah gimana setelah kamu sering maksudnya berani gitu ya untuk menabur dan lain-lain, ada nggak sih maksudnya perubahan yang kamu lihat dari hidup kamu? Mungkin kamu jadi pribadi yang lebih murah hati atau gimana? Oh, jadi terbiasa sih. Maksudnya kayak dari kondisi aku sebelum aku belum perlu bayar uang kuliah sampai sekarang itu kayak kalau sebelum aku perlu bayar uang kuliah kan berarti kayak ibaratnya budget aku untuk nabur kan lebih banyak. Yeah. Dan bukan buat nabur doang sih, buat semua itu lebih banyak gitu Yeah, kan. yeah. Tapi kan sejak aku harus bayar uang kuliah itu jadi semua itu serba didikitin gitu. Nah, tapi aku tuh tetap hati aku tuh nggak merasa berat gitu loh. Kayak karena aku udah build my value, my culture tuh udah dari aku mau punya duit banyak atau aku nggak punya duit banyak, ya aku tetap nabur aja. Nah gitu. tapi pernah nggak maksudnya kayak dalam pikiranmu gitu ya kayak kalau kayak bayar uang kuliah itu kan kayak mungkin tanggung jawab orang tua atau gimana gitu. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Pas awal-awal pernah. Pernah. Nah itu gimana kamu handle itu? Maksudnya kayak mungkin kelihatan udahlah nggak usah, itu kan mungkin tanggung jawab orang tua atau gimana? Gimana supaya kamu bisa meyakinkan diri kamu untuk nggak, I want to pay gitu. Oh, karena mentor. Ini pentingnya mentor ya. Bener-bener ya, kalian tau lah maksudnya kayak
mentor tuh penting banget kan. Terus aku tuh orangnya mau taat gitu. Kayak waktu itu aku Jadi waktu itu kamu sharing ya sama iya aku ceritakan ke Yehu Ciseli gitu-gitu. Kalau aku bingung nih gimana ya aku ngatur uangnya tuh gimana. Kayak aku tahu sebenarnya kondisi mama papa aku gimana. Cuman di satu sisi aku merasa kayak this is not my thing to do gitu loh. Maksudnya ini bukan my responsibility. Kayak aku sebagai mahasiswi ya aku cuma perlu belajar. Ya kalau aku bisa berpenghasilan ya thank God. Ekstra lah ya. Iya ekstra gitu loh. Tapi kan kalau aku harus sampai to the extent aku harus bayar uang kuliah kan kayak kayak apa ya, ini banget gitu loh, ngerti gak sih, kayak lebay banget in a good way gitu. Cuma maksudnya kayak aku kayak aduh do I have to go to that extent gitu kan. Dan terus habis itu kayak apa Koihu kayak iya, saya kayak iya ya udah. masih serius loh. Iya, gitu. aku pikir kayak aku pikir Koihu Ciseli bakal ngerti gitu lah kondisi aku kayak ya anak muda masih pengen belanja apa segala macam kayak ya udahlah gitu. Terus gitu pokoknya kayak abis diaturin kan uangnya sama Koihu kayak kurang lebih gimana alokasinya gitu. Kamu kayak gini, nanti kamu buat gini. Pokoknya intinya aku sebulan cuma dapat 100.000 buat jajan. Terus waktu itu masih belum pandemi. Jadi aku masih datang ke kuliah gitu kan. Aku bingung gila ini sebulan 100.000 makan apa? Grabnya gimana gitu kan. Tapi ya puji Tuhan pandemi ya, itu bukan sesuatu yang harus to be grateful juga sih. Cuma saya kayak gara-gara pandemi. Ya blessing in disguise. Iya ya jadi blessing in disguise gitu. Terus kayak ya udah sampai sekarang Tuhan selalu menyediakan gitu. Oke, jadi awalnya cuma karena belajar taat ya sama mentor gitu ya. Oke, bagi yang masih bingung nih gimana manage uang jajannya, boleh ya tanya Koihu. Oh, sama kita Start Teaching kan mau ada workshop. Iya nih, buat kalian yang mau belajar gimana caranya, boleh ikut Start Teaching ya, sama nanti pembicaranya juga keren banget. Nah, oke, berarti keren banget ya ceritanya Ece nih gimana bener-bener Tuhan tuh mencukupkan lah ya apa yang kita perlukan gitu. Sangat mencukupkan. Nah pernah gak sih tapi Cek mungkin terakhir nih ya, pernah gak kamu kayak kepikiran kayak tapi sayang lah gitu, maksudnya teman-teman kamu mungkin pernah gak kayak mungkin kamu kayak compare gitu diri kamu dengan teman-teman kamu kayak maksudnya teman-teman aku kayaknya gak perlu deh. Maksudnya mereka nggak harus sampai kayak gini deh, nggak harus memikirkan perpuluhan apa. Malah kalau aku pernah dengar kayak teman-temanmu pernah kayak ngapain sih Cek gitu kan. Nah boleh nggak diceritain dikit? Ya pasti adalah, apalagi aku tuh orangnya sangat gampang terpengaruh sama luar gitu kan. Ada good thing, ada bad thingnya sih. Good thingnya ya itu, jadi aku orangnya gampang taat aku sama mentor mau gitu dengerin dan mau taat gitu loh. Tapi kadang kalau orang yang ngasih tahu itu nggak se-value sama God's value tuh yang kadang bikin aku jadi kayak galau gitu loh. Yang kayak gimana gitu-gitu. Nah tapi ya begitu Maya, aku apapun itu ya aku pasti lari ke Tuhan kan. Tapi aku juga pasti cerita dulu sama mentor aku juga gitu kayak ini kok Ci, aku tuh lagi ngalamin ini loh. Kayak kalau menurut kalian tuh yang mana gitu, gimana aku harus ngapain gitu-gitu. Nah terus udah dari situ ya mereka menguatkan gitu ya, mereka ngasih tahu kayak gini loh C yang harus kamu lakuin kayak gitu-gitu. Itu sih awal-awal sih, sekarang mereka udah nggak mau gitu lagi. Kata mereka aku harus lebih cari Tuhan dulu, kalau udah nggak ketemu jawabannya baru cari mereka gitu. Jadi jangan apa-apa nyarinya langsung mereka. Gitu lah. Itu next level of pemuritan ya. Iya, jadi untuk bisa belajar mengambil keputusan sendiri lah ya. Kayak waktu itu aku tuh, ini agak melontar sih, tapi kayak aku waktu itu mau ngechat orang tentang apa gitu, tentang bisnis. Aku padahal sebenarnya sederhana doang, tapi aku takut, aku pengen nanya mereka gitu loh. Terus dia ngomelin kayak, aduh Cek, ngapain sih kamu nanya ginian, kamu bisa jawab sendiri gitu. Terus kayak iya gitu. Oke, jadi mungkin kalau aku bisa ambil kesimpulan, walaupun mungkin kamu dalam hal ini pernah ya, maksudnya kayak kepikiran, iya ya ngapain sih kayak gini, tapi kamu selalu balik lagi cari orang yang tepat ya. Maksudnya dalam hal ini ya mungkin bisa mentor, dan yang paling penting kamu cari Tuhan gitu kan. Tuhan ini gimana sih, kamu bawa dalam doa, dalam perenungan, dalam saat teduh kamu gitu ya. Berarti kamu juga rutin ya dalam menjalankan saat teduh dan lain-lain. Iya, soalnya hidup ini terlalu berat. Serius, hidup ini terlalu berat kalau gak mengandalkan Tuhan gitu loh. Kalau mengandalkan Tuhan jadi terlalu mudah gak? Ya. Ya kagak sih, cuman kayak aku tuh sering kok kayak bener-bener setiap hari tuh hampir pengen gila rasanya, kayak pengen meledak, kayak kalau itu laptop bisa dibanting aku pengen banting gitu loh, apa selebay itu. Cuman ya aku langsung cepet-cepet cari Tuhan gitu loh. So aku nggak mau kan jadi orang yang kayak burst out gitu, yang kayak tiba-tiba marah sendiri atau apa gitu. Cuman di otak tuh bener-bener udah penuh banget, udah stres.
Jadi makanya kayak dulu kan aku tuh ngomongnya gini kayak, oh aku mau deh mengandalkan Tuhan gitu. Kalau sekarang tuh aku kayak aku harus mengandalkan Tuhan, udah nggak bisa lagi gitu. Kayak too many responsibilities yang kayak aku tuh nggak bisa main-main lagi lah sama hidup aku gitu. Udah nggak bisa kayak, oh aku bisa kerjain sendiri itu tanpa ngadalin Tuhan, kayak sotoy banget gitu. Ya, intinya kayak masalah dalam hidup ini tuh banyak, tapi gimana pun juga Tuhan lebih besar lah ya dari masalah kita. Oke guys, hari ini kita belajar hal yang banyak banget ya dari Ece, gimana kita benar-benar bisa belajar untuk menabur ya. Karena kan kita tuh juga tahu sendiri lah, ada ayatnya kan kayak dibilang janganlah mengumpulkan harta bagimu yang dapat dirusakkan oleh hangat dan lain-lain kan. Tapi carilah harta yang kekal yang di sorga gitu kan. Yaitu di situ mungkin Ece udah belajar untuk gimana bisa jadi berkat bagi teman-temannya. Ya justru malah bisa dibilang kayak memberi dalam kekurangan gak sih? Iya. Iya kan? Sangat tapi kayak kekurangan. justru itu yang Tuhan kan kayak amazed banget sama satu wanita di Bible yang kayak wah ini orang benar-benar memberi dari jadi kekurangan. miskin kan sih? Iya. Iya. Jangan-jangan tuh. Aku nggak mau jadi janda dan miskin. Aku mau jadi orang kaya dan biasa aja gitu. Berarti samanya dalam hal memberi dalam kekurangan aja ya. Iya. Oke, thank you Ece buat kesaksiannya hari ini. Thank you juga Kak Agung. Iya, kita sama belajar untuk bisa menabur dan mungkin ya kita bisa alasan kayak kayaknya aku belum ada uang apa, tapi ketika kita belajar untuk melangkah dalam iman, Tuhan akan buktiin kalau memang pemeliharaan Tuhan tuh nyata dan ada ya. Betul. Oke, thank you Ece. Oke guys, itu aja ngobrol kita hari ini. See you. Annyeong. Have a nice Service. Halo Soldiers, apa kabar nih? Ketemu lagi sama aku Vanessa. Yuk kita simak Starji News minggu ini. Informasi yang pertama, buat kalian yang baru pertama kali hadir di online service Starji kita, kalian bisa dapetin welcoming gift dengan cara DM di Instagram kita @starji.zion. Starji juga bakal ngadain night prayer. Buat kalian yang mau ikut, kita ngadain night prayer ini jam 8.30 di hari Kamis. Nah, kalian bisa dapetin linknya dengan cara DM Instagram kita juga di @starji.zion. Gereja kita juga ngadain morning prayer setiap hari Sabtu jam 5.30 pagi via Zoom. Nah, buat kalian yang mau ikutan juga bisa langsung DM Instagram kita juga di starji.zion. Abis ibadah ini, kita juga ada yang namanya home. Nah, buat kalian yang masih homeless atau nggak punya home, kalian bisa langsung DM Instagram kita di @starji.zion supaya kalian juga punya home. Info yang terakhir, ayo kita sama-sama untuk menabur benih mukjizat. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan hari ini, walaupun hanya via online Tuhan, biarlah Engkau yang terus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau juga yang menyertai kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Aku percaya Tuhan, dimanapun kami melaksanakan ibadah online Starji ini Tuhan, Engkau yang ada bersama-sama kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau menabur benih mukjizat Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati apa yang kami tabur Tuhan, biarlah bisa menjadi berkat bagi rumahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Demikianlah informasi Starji News minggu ini. Selamat beribadah. Welcome back guys to Starji Online Service. Pasti udah pada kangen kan? Yo, mari kita menyembah dan puji Tuhan. Let's go. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have.
words are from my heart. These words are not made up, and I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, 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 you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Sing Jesus, you are the Savior. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Let's sing King of Majesty. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, 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 you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. One more time, say Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Sing it forever and ever. And forever and ever I'll give. And forever and ever I'll give. And forever and ever I'll give my praises to you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mengumpulkan kami lagi di sini Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau muliakan nama-Mu Tuhan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sing amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see
see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Take our weakness, you set your treasures in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Let's sing Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. One more time, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to love. I can see you now. I can see you now. I can see the love in
that saved the rest like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see you now. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to love. I can see you now one more time. I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. I will praise you on the mountains. I will praise you when the mountains in my way. You're the summit where my feet are. So I will praise you in the valleys, all the same. No less God within the shadows. No less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is. In the highlands, in the heartache, all the same. I will praise you on the mountains. I will praise you when the mountains in my way. You're the summit where my feet are. So I will praise you in the valleys, all the same. No less God within the shadows. No less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is. In the highlands, in the heartache, all the same. Oh, 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 how high would I climb mountains if the mountain were where you are? Oh, how far I'll scale the valleys if you grace the other side. And oh, how long have I chased rivers from lowly seas to where they rise, against the rise of grace descending from the source of its supply. 'Cause in the highlands and the heartache, you need a more or less incline. I will search and stop at nothing. You're just not that hard to find. Oh, I will praise you on the mountains. I will praise you when the mountains in my way. You're the summit where
wherever I am. Your name can move the mountains wherever I stand. And if ever I walk through the valley of death, I'll see through the shadows my song of ascent. Whatever I walk through, wherever I am, your name can move the mountains wherever I stand. If ever I walk through the valley of death, I'll see through the shadows my song of ascent. Whatever I walk through, wherever I am, your name can move the mountains wherever I stand. If ever I walk through the valley of death, I'll see through the shadows my soul of ascent, my soul of ascent. Oh, oh, oh. Sing it out, my soul of ascent. Oh, I will praise you on the mountain. I will praise you on the mountains in my way. You're the summit where my feet are. So I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadows. No less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is. In the highlands, in the heart I call the same. I will praise you on the mountain. I will praise you when the mountains in my way. You're the summit where my feet are. So I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadows. No less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is. In the highlands, in the heart it call the same. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau adalah batu penjuru kami Tuhan, Kau adalah gunung batu kami Bapa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kali ini Tuhan, kami dapat beribadah online lagi Tuhan. Walaupun online Bapa, Kau yang berkati hati kami, Kau yang berkati juga Tuhan, lidah bibir Tuhan, pembicara Tuhan, Kau yang berkati dia Tuhan, menyatakan firman-firman-Mu lebih lagi. Apa yang ingin Kau sampaikan ke dalam kami Tuhan. Berkati juga Tuhan kami yang mendengarkan, biarkanlah hati kami terbuka dan mendengar dan melaksanakan Tuhan apa yang Kau suruh Tuhan, apa yang Kau perintahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang jamah Tuhan, hanya dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Halo guys, apa kabar? Jumpa kembali dalam Starji Service. So hari ini yang akan sharing adalah Kokepon. Bagi teman-teman yang belum tahu Kokepon, gitu kan ya. Salam kenal. Nama aku Kevin, sebenarnya panggilannya aja Kepon. So apa kabar nih? Aku yakin baik-baik aja. Dan ada hal yang pengen aku sharingin. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini Engkau mengizinkan hamba-Mu sharing firman Tuhan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberitakan kembali Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan. Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk sharing apa yang ingin Kau sampaikan. Di dalam nama-Mu kami doa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, so aku dapetin ini ketika aku lagi sakit, gitu kan ya. Bagi yang belum tahu, aku sakit apa? Aku sakit wasir guys. Jadi ceritanya mungkin salah makan dan sebagainya. Bagi yang nggak tahu nanti Google sendiri gitu ya. Dan aku sakit wasir dan tiba-tiba Tuhan taruhin hal ini. Bagi teman-teman yang bingung, berarti tentang kesembuhan nih? Enggak. Intinya tentang kita diubahkan oleh karena kasihnya. Dan awal-awal ketika aku sakit, aku juga nggak tahu apa yang terjadi gitu. Dan bingung, nyari obat seperti biasa, makan obat.
Tapi ada satu waktu yang dimana Tuhan taruhin ke aku untuk muji nyembah Tuhan. Di situ aku muji nyembah Tuhan, tapi aku nggak expect di mana kayak, oh aku pasti mendapatkan kesembuhan. Nggak. Aku cuman ya seperti hari-hari biasanya nyembah Tuhan, gitu. Dan ketika aku nyembah Tuhan, di situ Tuhan mulai taruhin tentang ayat ini. So aku sama-sama minta kalian buka di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43. Mungkin bagi sebagian besar ayatnya panjang banget. Wah, Kokepon panjang banget nih. 22 ayat. Hari ini 23 ayat. Nah, maka dari itu aku pengen banget kalian dengerin hal ini. So, ceritanya tentang di mana Yesus mengadakan mujizat bagi kepala rumah ibadat Yairus dan wanita yang pendarahan 12 tahun. Jadi ceritanya ini dipersingkat aja biar mempersingkat waktu. Ceritanya Yesus menyeberang Danau Galilea, ya kan, dengan perahu. Lalu orang banyak berbondong-bondong dan mengurumuni Yesus. Nah, bagi orang yang bingung gitu, kita ketika baca Alkitab, ketika kita baca firman Tuhan, please imagine, please proyeksiin, kayak gambarin dalam pikiran kalian bahwa gimana sih orang berbondong-bondong? Nah, Ko Agung bisa tolong tampilin nih. Gimana yang namanya gambar crowd, orang berbondong-bondong, mungkin orang lagi konser dan sebagainya. Orang berbondong-bondong datang mengurumuni dia, sedang ia ada di tepi danau. Lalu datanglah kepala seorang rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Jadi ada kepala rumah orang ibadat, yaitu namanya Yairus. Dia cerita tentang bagaimana anaknya sakit dan hampir mati. Lalu dia minta kepada Tuhan Yesus agar datang dan meletakkan tangannya di atasnya supaya selamat dan tetap hidup. Anak ini kira-kira umurnya 12 tahun. Dan kenapa sih kepala Yairus ini, kepala rumah ibadat ini, yaitu Yairus, minta agar datang dan letakkan tangannya? Padahal, kenapa? Karena itu yang dialami oleh orang-orang pada zaman itu. Mereka tahu bahwa ketika Tuhan Yesus menumpangkan tangannya, orang itu akan sembuh. Lalu, orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan dengannya. Jadi ketika kalian ngebayangin itu, coba bayangin gitu, kayak misalkan Justin Bieber gitu kan ya, banyak fansnya gitu, mau coba-coba pegang dia gitu. Itu banyak banget. Lalu pasti ada yang namanya banyak orang menyentuh dia, banyak orang yang senggol-senggolan sama dia, karena orang-orang pengen tahu, kenal siapa Yesus. Lalu terdapat di ayat 25 gitu ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Jadi ada wanita 12 tahun pendarahan. Bagi yang nggak tahu pendarahan itu apa, jadi itu penyakit yang dimana darah itu terus keluar. Baik pendarahan di dalam maupun pendarahan di luar. Darah itu terus keluar. Sampai akhirnya dia cari tabib, cari kesembuhan, tapi nggak bisa, malah keadaannya makin parah. Dia denger Yesus, dia pengen ketemu Yesus. Untuk minta apa? Kesembuhan. Lalu ketika dia dengar tentang Yesus di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang. Dia deketin, coba bayangin, dia deketin. Lalu dia, kalau di sini ditulis di ayat 27, dan menjamah jubahnya. Coba kalian bayangin, Yesus pakai jubah, dijamah. Tapi di ayat, kalau misalnya kalian baca di Matius, itu yang disentuh adalah ujung jumbai jubahnya. Jumbai itu kayak apa sih? Nah, Ko Agung tampilin lagi ya, ujung jumbainya. Itu tuh bener-bener nggak berasa ketika ada orang yang tiba-tiba menyentuh ujung jumbainya doang. Karena itu sebenarnya seperti seutas tali yang disentuh di antara orang banyak. Tapi tetap aja, ketika setelah disentuh, karena katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika disentuh jubah itu, ujung jumbainya itu, berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ada sesuatu keajaiban yang terjadi, miracle yang terjadi. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar, yaitu kuasanya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Come on. Ketika ujung jubah disentuh tuh banyak orang di sana, dan murid-murid tuh jawab, semua berdesakan untuk dekat dengan Tuhan. Tapi Tuhan tanya, siapa yang jamah jubah aku? Dan Yesus selalu melihat sekeliling untuk melihat siapa yang menyentuh jubahnya. Perempuan itu takut dan gemetar. Lalu perempuan itu cerita tentang hal yang terjadi.
So di sini aku mau ceritain. Gini, ketika kita sometimes ya telah berdosa dan sebagainya, sometimes ada teguran dari Tuhan. Tapi banyak hal yang kita merasa intimidasi, kita merasa takut, gitu. Kayak di perempuan ini kan, perempuan yang pendarahan ini kan dibilangnya perempuan itu takut dan gemetar. Come on, coba kalian baca ulang ceritanya. Apakah Tuhan Yesus ketika berkata pakai tanda seru di sana? Jawabannya enggak sama sekali. Yesus tuh cuma bertanya. Dan aku yakin adanya juga halus, gitu kan ya. Dia cuma memandang sekeliling untuk lihat siapa yang sentuh dia. Walaupun dia bertanya, ada kuasa yang mengalir gitu kan. Dan setelah dia cerita, Yesus tuh berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Banyak dari kita yang takut gitu. Apa yang telah kita lakukan, betapa nggak kudusnya kita, betapa kita melakukan perbuatan baik untuk menutupi kekudusan kita, menutupi segala dosanya kita, itu banyak orang yang mulai mencari gitu, menutupi dengan kebaikan. Padahal enggak. Come on, jangan pakai pemikiran itu. Tuhan mengasihi kamu apa adanya. Sebelum kamu melakukan kebaikan, Tuhan udah menebus kamu. Dan kalau misalnya kamu bisa lihat gitu, di Zefanya 3 ayat 17 berkata gini, Tuhan Allahmu ada di antara kamu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau di dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi ketika Tuhan melihat kita, Ia bergirang karena engkau. Come on. Ia bersorak-sorai karena engkau. Jadi yang Tuhan lihat tuh kamunya. Yang Tuhan pengen tahu tuh kamunya, pribadi kamunya. Yang Tuhan pengen ubahin tuh pribadi kamunya. Dan Ia, Tuhan sendiri, yang membaharui kita di dalam kasih-Nya, kalau di sini ditulis. Jadi ketika ada yang namanya sesuatu yang nggak beres di dalam kita, sesuatu yang perlu diubahkan, sesuatu yang perlu ditransformasi, Tuhan tuh menenggelamkan kita di dalam kasih-Nya. Jangan sampai kalian berpikiran bahwa dengan kebaikan atau dengan apa yang kalian perbuat, kalian dibenarkan. Enggak. Itu semua oleh karena kasih-Nya Tuhan. Karena kasih-Nya Tuhan yang lebih dulu, Dia pengen agar kita berubah. So, kita itu ditransformasi oleh karena kasih-Nya. Wanita yang pendarahan 12 tahun ini tuh takut awalnya. Tapi dia merasa bebas. Ketika Tuhan berkata, pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Gak ada intimidasi. Gak ada penuduhan. Yang ada transformasi. Ketika kita mulai ditransformasi, jangan biarkan kita menjadi keras. Gini, gimana sih sebenarnya cara kita ditransformasi di dalam kasih-Nya Tuhan? Yang pertama-tama itu, kita boleh tenggelam di dalam kasih-Nya. Yang kayak tadi ayatnya, bahwa Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Kita tenggelam di dalam kasih-Nya dengan cara melakukan pujian penyembahan. Come on guys, bangun pujian penyembahan. Kayak yang aku alami, aku bangun setiap hari pujian penyembahan. So kalian bisa lakukan di rumah pujian penyembahan. Ketika kalian melakukan pujian penyembahan, jangan melakukannya karena rutinitas, please. Tapi lakukan itu karena kalian pengen ketemu dengan pribadi Yesus. So ketika kalian ketemu, nikmatin kasih-Nya. Dari situ, kalian akan ditransformasi di dalam kasih-Nya. Jadi dengan melalui pujian penyembahan, yang pertama-tama kalian akan ditransformasi karena kasih-Nya. Dan kalau kalian baca gitu kan, terus ke bawah gitu. Ada kan intinya Yesus ini pergi untuk ke rumah Yairus untuk menyembuhkan dia, tapi ternyata ada intervensi dari perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dan setelah hal ini terjadi, datang orang yang bawa kabar bahwa anak Yairus sudah mati ternyata. Tuhan Yesus telat dong? Jawabannya enggak. Di ayat 36 Tuhan Yesus cuma bilang, jangan takut, percaya aja.
Ia nggak memperbolehkan yang lain ikut di ayat 37 kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Karena di sana tuh ribut banget gitu. Karena ada tangisan, ada ratapan gitu. Dan di ayat 39 ia tanya ke orang-orang yang ada di sana, "Kenapa kamu ribut? Kenapa nangis? Anak ini nggak mati, tapi tidur." Mereka tertawa Yesus. Lalu keluarga intinya dibawa masuk ke dalam kamar. Lalu dipegang tangan anak itu dan berkata, "Talik takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Lalu anak itu bangkit dan berjalan. Dan umurnya 12 tahun juga. 12 tahun di sini disebutkan, gitu. Dan yang terakhir, Yesus cuma bilang bahwa jangan seorang pun tahu, lalu suruh untuk kasih makan anak itu. Gini, di dalam istiadat Yahudi, bahwa ketika orang mati itu pasti ada yang namanya imam. Kepala Yairus ini juga, kepala rumah ibadat ini Yairus, ya itu mungkin salah satu imam, gitu ya. Dan ketika orang ini mati, itu tuh yang ngecek segala sesuatunya imam untuk tahu bahwa dia udah mati apa belum. Dan ketika hidup pun, kenapa Yesus berpesan agar jangan seorang pun tahu? Agar imam yang ngecek sebenarnya. Jadi bukan oleh karena orang-orang nggak tahu. Pada kenyataannya orang-orang pada tahu. Jangan sampai kalian takutin adalah hal-hal yang kalian nggak bisa berubah. Ada hal-hal yang ternyata kayak kalian berpikir bahwa, oh ini aku nggak bisa berubah, aku tuh gini. Enggak. Come on. Di ayat 36 Tuhan bilang, jangan takut, percaya aja. Banyak hal situasi, mungkin COVID kalian takut, mungkin sekolah kalian nggak punya teman karena masa pandemi, kalian baru pertama kali ke sekolah, kalian nggak punya teman. Tapi Tuhan terus bilang, jangan takut, percaya aja. Please guys, jangan takut, percaya aja. Aku ulangi sekali lagi. Karena itu memang yang benar-benar hal yang Tuhan ingin bagi kalian. Tuhan pengen kalian untuk nggak takut, percaya aja apa yang ingin Tuhan lakukan. Baik perubahan di dalam diri kalian, yang kalian udah nggak pengen lagi berdosa, apapun itu. Mungkin pornografi, mungkin berbohong, mungkin menghabiskan waktu yang nggak berguna, mungkin berkata-kata kasar. Kalian mau berubah, tapi nggak bisa Tuhan. Nggak bisa, how? Aku percaya kalian akan ditransformasi oleh karena kasih-Nya Tuhan. Karena di ayat ini juga dibilang bahwa jangan takut, percaya aja. Ada nggak sih? How do I know? Gitu. Gimana sih? Gimana aku tahu bahwa Tuhan tuh benar-benar mau ngubahin aku? Kalian bisa baca di Yeskiel 36 ayat 26. Ya, aku bacain aja ya biar cepat. Kepadamu kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu ini hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Come on. Yang Tuhan berikan itu adalah hati yang taat, bukan hati yang keras. Tapi kan kok Firaun aja dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Masa Tuhan nggak kerasin hati aku kalau misalnya aku nggak denger? Yes, kalau kamu nggak dengerin. Firaun itu bukannya dikeraskan oleh Tuhan pada dasarnya kayak, oh dia literally langsung mengeraskan hatinya atau dikeraskan sama Tuhan. Enggak. Tapi dia memutuskan untuk mengeraskan hatinya. Karena firman-Nya terus diberitakan oleh Musa, tapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Kalau kalian mau lebih dalam lagi, kalian bisa coba buka deh di khotbahnya Pastor Rendra. Yang dia cerita tentang bagaimana dia memutuskan untuk nggak dengerin suara pesawat. Itu ada khotbahnya di tanggal 24 Januari. So kalian buka aja. Jadi Pastor Rendra memutuskan untuk mengeraskan, untuk nggak dengerin yang namanya pesawat terbang. Karena sering banget pesawat terbang datang. Dan itu memberkati aku banget jujur. Itu contoh yang memberkati aku banget. Karena itu seperti kita. Ketika kita memutuskan untuk mengeraskan hati dan gak mau dengerin firman Tuhan, itu keputusan kita. Maka hati kita keras. Karena Tuhan gak mungkin kasih firman yang berbeda. Kayak antara yang satu dengan yang lain beda gitu. Kontradiksi satu sama lain. Maka dari itu, di ayat ini dibilang, kepadamu kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. So yang Tuhan berikan, hati yang lembut.
hati yang taat. So ketika kamu kerasin hati kamu, itu keputusan kamu. So poin yang kedua, gimana kita transform karena kasihnya itu, oleh karena kasihnya, kita tenggelam dalam kasihnya adalah jangan kerasin hati kamu. Karena itu keputusan kamu. Bukan keputusan orang lain. Bukan karena orang lain. Jadi jangan pernah kerasin hati. Karena Tuhan udah memberikan hati yang baru. Dia menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan memberikan kepadamu hati yang taat. Guys, kamu anak-anak yang taat, guys. Bukan anak-anak yang keras. Bukan anak-anak yang bandel. Karena itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Karena yang benar adalah firman Tuhan. Gitu. So, kok gimana dong? Aku mau. Yang pertama-tama, ya aku balikin lagi, gitu. So, kita mau diubahkan dengan cara, yang pertama melalui pujian penyembahan, yang kedua dengan tidak mengeraskan hati, dan yang ketiga, poin yang ketiga, dengan cara bertobat, bukan merasa dihakimi, bukan merasa tertuduh, bukan merasa terzolimi. Sometimes itu gitu, kita baperan gitu ya, ketika ditegur baik oleh firman Tuhan, baik kakak mentor, baik teman-teman di home, kita merasa tertuduh doang tapi nggak bertobat. Come on man, gitu. Please, jangan mengeraskan hati. Poin yang kedua. Dan yang ketiga, bertobat. Bertobat maksudnya apa sih kok? Bertobat itu dalam artian kita nggak mengulanginya lagi. Kita mengambil keputusan dan nggak mengulanginya lagi. Di Yesaya 10 ayat 21 dibilang, demikiankah firman Allah, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan kamu. Jadi ketika kamu bertobat, ada perubahan besar yang terjadi. Bahwa kamu dengan rendah hati mengakui apa yang kurang di dalam kamu, dan kamu perlu berubah. Sehingga kita benar-benar ditransformasi oleh karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang nyata, kita melalui pujian penyembahan, kita mengalaminya. Dan yang kedua, kita nggak mengeraskan hati kita ketika kita dibentuk. Dan yang ketiga, kita benar-benar bertobat untuk nggak ngulangin dan melakukan hal yang baru. Dan yang terakhir guys, ada hal yang pengen aku ceritain. So, efeknya apa sih ketika kita mulai ditransformasi oleh kasih? Kalian bisa lihat di dalam ketika cerita yang tadi, lanjutannya itu ada sebenarnya. Ketika Yesus yang berjalan ke rumah Yairus dan udah menyembuhkan wanita yang berdarah 12 tahun, ada ayat di mana yang menggelitik aku. Gitu. Di Markus 6 ayat 53. Jadi Yesus ke Genesaret, gitu kan ya, yang kira-kira 13 km jauhnya ketika nyebrang danau. Mereka kenal Yesus. Lalu semua datang, gitu kan. Yang sakit datang karena dengar. Mereka berbondong-bondong dan minta agar menjamah jubahnya. Come on, di zaman sana tuh nggak ada WhatsApp, nggak ada Instagram yang ngepost and then jadi viral. Gitu. Tapi itu semua dari mulut ke mulut. Bahwa ada satu orang yang menjamah ujung jubahnya, yang aku yakin di mana perempuan itu yang bercerita, gitu kan ya. Dan dia sembuh. Dan orang-orang datang. So aku yakin ketika kita ditransformasi oleh kasihnya Tuhan, akan ada impact yang diberikan di dalam komunitas kalian. Yang dimana kalian bisa mengajak teman-teman kalian untuk ketemu yang namanya Yesus. Dan aku tutup dengan kesaksian terakhir. Gitu. Bagi kalian yang tahu, aku berpacaran dengan email. Dan ini yang aku alamin. Akhirnya kita berantem. Bagi teman-teman yang kaget itu, kok kayak pun bisa berantem? Berantem bukan berantem dalam arti berantem ya, tapi kita berselisih pendapat. Kita cekcok waktu itu. Ada persepsi yang beda dan aku marah. Dan hari itu udah berdua doang dan aku pengen clearin. Aku marah, aku mau marah semarah-marahnya. Tapi ketika mau marah, gitu lagi duduk berdua gitu, tiba-tiba Tuhan tanya satu hal. Kamu lihat dia? Apa yang kamu rasain? Aku liatin dan di situ aku rasain. Aku sayang dia, aku bilang sama Tuhan.
Aku sayang dia. Dan di situ kayak aku diubahkan gitu. Karena kita diubahkan oleh kasih-Nya ya. Aku yakin karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita gitu. Dan tiba-tiba aku ngerasain kasih-Nya gitu. Marah itu hilang guys. Dan aku deketin dia, aku ngomong baik-baik. Tadi dia mau marah-marah jujur. Aku ngomong baik-baik. Di situ aku yang nangis guys. bukan yang marah gitu. Tapi aku yang nangis. Kenapa aku nangis kok? Cowok kok gitu. Tapi itu yang aku alamin gitu. Aku nggak pernah malu untuk sharing hal ini gitu. Karena ketika aku mau ngomong, aku pakai kasih-Nya Tuhan dan aku nangis. Kasih Tuhan itu meredakan amarah guys. Bagi teman-teman yang tukang marah gitu, come on, alamin kasih-Nya Tuhan dan aku yakin kamu berubah. Jadi ketika aku nangis dan tiba-tiba nangis bareng jadinya. Kita sama-sama saling maafin jadi ya. Dan itu clear gitu. Tapi satu hal yang ngubah aku adalah aku ternyata bisa diubahkan oleh kasih Tuhan. Itu kan koko. Enggak guys. Aslinya aku pemarah guys. Gitu. Aslinya aku cepet banget marah apalagi kalau lapar. Gitu. Kalian bisa cek sama Koken, kalian bisa cek sama Angel, kalau lapar itu parah banget. So kalian benar-benar bisa ngecek sama mereka gitu. Bahwa aku pemarah. Tapi pada saat itu aku benar-benar nggak lagi yang namanya marah untuk menyelesaikan sesuatu. Tapi aku benar-benar memakai kasih Tuhan. Dan aku yakin kalian juga bisa diubahkan guys. Karena kalian dikasih oleh Tuhan. Karena bukan karena usaha kalian. Benar-benar karena Tuhan sendiri yang mengasihi kalian. So, untuk hari ini, aku mau ajak kalian berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan hari ini atas firman-Mu yang Kau berikan. Biarlah Engkau yang mengubahkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Buatlah kami terus mendengar akan firman-Mu, buatlah kami terus berubah, buatlah kami bertobat oleh karena firman-Mu Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan. Curahkan terus kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami benar-benar diubahkan oleh karena kasih-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, seperti wanita yang pendarahan 12 tahun, bahwa dia menceritakan semuanya kepada Engkau Tuhan. Apa yang ia lakukan dan terjadi kesembuhan. Kami mau seperti itu Tuhan, bahwa kami menceritakan apa yang menjadi kekurangan kami, apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan, dan Engkau yang mengubahkan kami Tuhan. Please God, saat ini Tuhan, Engkau yang mulai menjamah anak-anak yang di rumah, walaupun kami online, aku percaya Tuhan, bahwa ada kasih-Mu yang mengalir. Ada kasih-Mu yang mengalir, dan ada kasih-Mu yang mengalir Tuhan. Melingkupi setiap kami Tuhan, dan mengubahkan kami Tuhan. Kami gak mau Tuhan, tinggal tetap menjadi orang yang berdosa Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, diubahkan karena kami telah diberikan hati yang taat dan hati yang baru oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas ibadah-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau memberkati kami di dalam home kami. Engkau memberkati keluarga kami Tuhan. Aku percaya Tuhan, oleh karena kasih-Mu kami diubahkan. Oleh karena Engkau kami diubahkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. God bless you guys. Thank you guys buat kalian yang udah ikutan online service kita kali ini. Sampai ketemu di home. Bye-bye.